hadir Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Curah Roh Kudus-Mu Tuhan ada di antara kami Tuhan. Kau yang penuhi setiap kami Tuhan pada pagi hari Tuhan. Kau yang jamah kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Yesus. Kuasa-Mu indah Tuhan. Karya-Mu sungguh luar biasa untuk kami Tuhan Yesus. Kami hanya bisa berserah. Kami hanya bisa merindukan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Yesus Kristus. Ya Bapa, biarlah Kau yang beracara Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami muji menyembah-Mu Tuhan. Bila Kau yang mengatur semuanya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah setiap dari kami Tuhan mau menerima lawatan yang luar biasa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita luar biasa. Baik Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Luar biasa. Ya, saya percaya setiap Bapak Ibu punya kabar yang luar biasa. Dan saya ingin tanya nih, siapa yang siap terima curahan Roh Kudus pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangannya? Amin. Siap semua ya Bapak Ibu semua ya. Sebab Roh Kudus tercurah tempat ini memenuhi setiap kita dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Roh Kudus tercurah tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak sama-sama Bapak semua. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama rindukan lawatan Roh Kudus pada hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan
Ibu, sekarang kita akan saling memberkati satu sama yang lain. Jadi kita akan bernyanyi secara bergantian. Baris di kanan dan baris di kiri. Boleh sekarang silakan saling menghadap. Baris kanan menghadap ke kiri dan baris kiri menghadap ke kanan. Jadi Bapak Ibu, ketika yang saya tunjuk barisnya nanti boleh menyanyi dan kasih gerakan. Sedangkan baris yang tidak ditunjuk boleh tepuk tangan aja, gitu ya. Siap ya Bapak Ibu semua? Kita mulai dari baris sebelah kanan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Boleh gantian baris sebelah kiri. Boleh hadap depan lagi Bapak Ibu semua. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi. Sore yang luar biasa buat Tuhan kita, haleluya. Masih berdiri Bapak Ibu, siapa yang hari ini merasa sukacita luar biasa daripada Tuhan? Amin. Amin ya Bapak Ibu, jadi Tuhan udah ngasih sukacita sama kita. Dan sekarang, apakah kita siap untuk memberikan tarian yang luar biasa buat Tuhan kita, Bapak Ibu semua? Siap. Siap. Mari kita menari bersama-sama, musik. Menari bersama-sama Bapak Ibu semua. Bila Roh ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Berikan tarian yang berbeda. Ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Mari menari bersama-sama. Mari ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Lebih semangat lagi Bapak Ibu semua. Bila Roh ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari,
Boleh Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk duduk. Dan sekarang Bapak Ibu, siapa yang rindu akan lawatan Tuhan terjadi di tempat ini? Amin Tuhan. Dan sekarang saya ajak untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita menutup mata kita. Kita fokuskan kepada Tuhan untuk menerima hadirat Tuhan pada hari ini. Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Mari jemaat menyanyikan pujian ini. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau ya Roh Kudus, Roh Kudus, ya Yesus Tuhan, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah
persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya Tuhan. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi saya ajak kita bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan terima kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Tolong kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu dan tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini kiranya boleh menjadi rema buat hidup setiap kami yang tertanam dalam hati kami, yang berbuah hingga 100 kali ganda, agar kami boleh makin serupa dengan Engkau, makin mengenal kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Apa kabar saudara? Haleluya. Saya bersyukur kita boleh ada di tempat ini dengan keadaan yang sehat, kuat, ya, penuh sukacita. Kita sedang ada di rumah Tuhan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, besok hari Kamis tanggal 13 Mei kita akan bersama-sama sebetulnya merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga, saudara. Ya, merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, pernahkah dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita bertanya dalam hati, kenapa ya? Kenapa toh Tuhan Yesus kok harus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus harus memutuskan naik ke surga dan kemudian digantikan oleh Roh Kudus di muka bumi ini? Mengapa dia tidak memilih untuk tetap tinggal saja di muka bumi sampai akhir zaman tiba, saudara? Karena mungkin buat kita akan rasanya lebih enak, saudara, karena ada Tuhan Yesus, kita bisa lihat secara fisik, kita bisa lihat secara langsung, saudara. Ya, rasanya kok lebih nyaman, saudara. Nah, tapi kenapa ya kok Tuhan Yesus akhirnya memutuskan naik ke surga dan posisinya digantikan oleh Roh Kudus, saudara? Ternyata Alkitab mencatat ada satu alasan yang luar biasa, saudara. Mari saya ajak kita lihat satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Ya, Tuhan Yesus berkata seperti ini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia mengalami penderitaan dan kemudian disalib. Dia berkata kepada murid-muridnya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa alasannya Tuhan Yesus memutuskan untuk naik ke surga dan kemudian digantikan oleh Roh Kudus adalah karena lebih berguna bagi kamu atau lebih berguna untuk kita, saudara. Kalimat ini dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata it is to your advantage atau ini adalah untuk keuntunganmu. Jadi luar biasa, saudara. Sebetulnya alasan mengapa Tuhan Yesus memutuskan naik ke surga dan kemudian mengutus Roh Kudus itu bukan untuk keuntungannya, saudara. Bukan untuk keuntungan surga, tetapi untuk keuntungan kita. Bayangkan Tuhan Yesus itu kurang baik apa? Nyawa dia sudah kasih, saudara. Dia sudah berikan semua. Dan ketika dia memutuskan naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus, itu pun bukan untuk kemuliaannya, bukan untuk keuntungannya, saudara. Tapi dikatakan it is to your advantage. Ini adalah untuk keuntunganmu. Jadi Roh Kudus dicurahkan, diutus, itu untuk menguntungkan kita, saudara. Anak-anaknya, orang percaya sampai akhir zaman nanti, saudara. Nah,
Hari ini saya mau ajak kita belajar dari firman Tuhan, mengapa lebih berguna atau mengapa lebih menguntungkan bagi kita dengan diutusnya Roh Kudus ke bumi ini sebagai penolong yang menggantikan Tuhan Yesus. Sekali lagi, mengapa lebih berguna atau mengapa lebih menguntungkan bagi kita dengan diutusnya Roh Kudus ke bumi ini sebagai penolong yang menggantikan Tuhan Yesus. Ada beberapa alasan mengapa lebih berguna Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian mencurahkan Roh Kudus, saudara. Alasan pertama, mengapa lebih berguna atau lebih menguntungkan bagi kita jika Tuhan Yesus naik ke surga, lalu digantikan oleh Roh Kudusnya adalah karena, saudara, selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia terbatas oleh ruang dan waktu, saudara. Selama Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia itu terbatas oleh ruang dan waktu. Saudara kasih Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia adalah Allah 100%. Buktinya apa? Buktinya dia mengampuni dosa, saudara. Dia Allah 100%. Lalu buktinya lagi apa? Buktinya lagi adalah dia menerima hormat dari manusia, saudara. Dia Allah, dia layak terima hormat. Lalu buktinya lagi apa? Dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, bukan satu keluarga, saudara. Ya, bukan satu komunitas, bukan. Tapi setara, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, dia adalah Tuhan 100%. Dia adalah Allah 100%. Tetapi di sisi lain ketika dia ada di dunia ini, Tuhan Yesus juga adalah manusia 100%, saudara. Ini luar biasanya Tuhan kita. Dia Tuhan 100%, tetapi dia juga adalah manusia 100%. Nah, sebagai manusia, Tuhan Yesus juga memiliki sifat-sifat bawaan manusia. Contohnya adalah, coba saya tanya sama saudara, berapa banyak dari saudara pernah ngerasa lapar, saudara? Pernah? Ya, semua masih pernah ngerasa lapar. Kenapa? Manusia. Tuhan Yesus pernah enggak? Pernah, saudara. Alkitab mencatat laparlah Tuhan Yesus, saudara. Setelah berpuasa ya di padang gurun, Alkitab mencatat Yesus kemudian jadi apa? Lapar. Dia merasa haus juga. Kemudian dikatakan dia juga merasa lelah, saudara. Dan sebagai manusia yang memiliki daging, dia juga terbatas oleh yang namanya ruang dan waktu. Karena itu kalau kita membaca dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini, ia hanya bisa di satu tempat pada satu waktu. Misalnya, ketika Alkitab mencatat dia mengajar dari atas perahu, ya dia cuma ada di situ, saudara. Di atas perahu itu, terbatas oleh tempat, terbatas oleh waktu. Dia tidak ada di tempat lain. Dia ya ada di atas perahu tersebut. Ketika dia menyampaikan firman kepada seseorang, saudara, ya dia cuma ada di situ. Dia tidak ada di tempat lain. Dia terbatas oleh ruang dan waktu karena dia punya sifat bawaan manusia, saudara. Ketika dia melakukan mujizat yang luar biasa, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang bisu, bahkan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh. Dia cuma ada di satu tempat itu. Dia tidak ada di tempat lain. Dia terbatas oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena dia memiliki sifat bawaan daging manusia yang terbatas, saudara. Dan yang menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dalam Alkitab, bahkan sifat bawaan dagingnya itu ya yang terbatas itu tetap ada bahkan setelah dia bangkit dari kematian, saudara. Setelah dia memakai tubuh yang baru, daging yang baru, batasannya tidak kemudian 100% hilang. Tidak, saudara. Saya mau ajak kita lihat dua contoh. Yang pertama, mari kita lihat Alkitab kita. Lukas pasal 24 ayat yang ke-38 sampai yang ke-43. Lukas pasal 24 ayat 38 sampai 43. Firman Tuhan mengatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, ini Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?
39, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. 40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka, saudara. Jadi ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari kematian. Nah, kalau kita perhatikan di kisah tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia meskipun sudah bangkit, punya daging, punya tulang, saudara. Jadi masih ada dagingnya dan juga masih bisa makan ikan. Dia bilang bukan hantu, karena hantu nggak bisa makan ikan, saudara. Ya, jadi juga masih bisa makan ikan. Di mana hal ini menunjukkan bahwa dia masih memiliki sifat bawaan daging manusia, meskipun dia sudah bangkit dari kematian. Ini contoh pertama. Contoh kedua, saudara, bahwa Tuhan Yesus masih punya sifat bawaan daging manusia yang terbatas setelah ia bangkit dari kematian adalah gini. Kalau kita lihat setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada muridnya berulang kali. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Petrus, kepada murid-muridnya, saudara. Berulang kali ada menampakkan diri kepada murid-murid ketika sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, kalau Anda perhatikan dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, tidak pernah dicatat dia menampakkan diri sekaligus dalam beberapa tempat. Tidak pernah, saudara. Sekalipun dia sudah bangkit, ketika dia menampakkan diri, ini dengan tubuh yang sudah bangkit, saudara, dengan tubuh daging yang baru, saudara, tetap saja dicatat tidak menampakkan diri ketika satu waktu kepada banyak orang, tidak. Satu waktu kepada satu tempat saja, satu waktu di satu tempat saja. Artinya apa? Ketika Yesus sudah bangkit pakai daging yang baru, ya secara tempat dia tidak terbatas. Tapi secara waktu tetap terbatas, saudara. Hanya satu tempat. Besok dia menunjukkan diri lagi satu tempat. Besoknya lagi dia menunjukkan diri satu tempat. Tidak pernah dicatat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, semua murid di rumah masing-masing ketemu Tuhan Yesus pada waktu yang sama. Tidak pernah dicatat seperti itu, saudara. Tapi satu ketika hanya satu tempat dan satu tempat. Artinya apa? Secara tempat dia sudah tidak terbatas, saudara. Ya, tetapi secara waktu dia masih terbatas. Hanya ada satu waktu saja. Ketika dia menampakkan diri pada Maria, dia tidak menampakkan diri pada yang lain. Ketika dia menampakkan diri pada murid di perjalanan ke Emmaus, dia tidak menampakkan diri pada murid yang lain, saudara. Artinya apa? Dia menjadi terbatas oleh waktu. Kenapa begini? Karena masih ada sifat bawaan daging yang terbatas, saudara. Ya, ada sifat bawaan daging yang terbatas meskipun dia sudah bangkit dari kematian. Tapi kita jangan berpikir kalau begitu Tuhan Yesus nggak hebat, saudara. Bukan. Tapi karena dia punya daging, saudara. Dia jadi manusia, ada sifat daging yang dia bawa. Dan kita tahu yang namanya daging ini memang ada batasannya, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu apa keuntungannya? Mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga digantikan dengan Roh Kudus? Apa keuntungannya? Nah, inilah keuntungannya jika posisinya digantikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya apa? Di mana saja, kapan saja, siapa saja yang memerlukan pertolongannya, memerlukan mujizatnya, memerlukan penghiburannya, hal itu bisa dia dapatkan saat itu juga, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itulah saudara, Tuhan Yesus memutuskan adalah lebih berguna bagi kamu atau lebih menguntungkan buat kamu kalau aku naik ke surga. Ya, dagingnya ini bawa naik ke surga, saudara.
Dan yang dicurahkan adalah tinggal rohnya saja, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, saudara. Jadi ini keuntungan pertama, kenapa Roh Kudus dicurahkan untuk menggantikan posisinya Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak ada sifat bawaan daging. Saudara kasih Tuhan, ketika istri saya hamil 2 bulan, dia sempat mengalami flek kira-kira 2 minggu lamanya. Sempat bed rest di rumah sakit, kemudian pulang ke rumah dan melanjutkan bed rest di rumah. Ketika di rumah, ya saya yang melayani dia, saudara, semua dilakukan di tempat tidur, namanya juga bed rest. Makan ya di tempat tidur, mandi juga di situ, saudara. Ya melakukan semua aktivitas di tempat tidur, saudara. Nah, setelah jalan 2 minggu, istri saya stres berat, saudara. Ya karena semua dia lakukan di tempat tidur, nggak boleh turun, nggak boleh melakukan kegiatan apapun, saudara. Dia merasa stres berat, dia merasa rohaninya hancur, saudara. Dia merasa rohaninya begitu lemah. Satu hari dia panggil saya ke kamar, saudara. Ya, saya duduk di sebelahnya. Dan dengan tangisan, saudara, dengan berlinang air mata, dia berkata, aku sudah nggak kuat lagi kalau harus terus tidur di atas tempat tidur seperti ini. Kerohanianku dihabisi, aku nggak bisa baca firman, nggak bisa saat teduh. Aku betul-betul stres ada di tempat tidur seperti ini. Lalu dia ngomong sama saya, tolong kasih aku izin buat turun dan beraktivitas. Itu flek, saudara, masih flek, masih keluar fleknya, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya jujur berkata kepada saudara, sebagai suami saya galau, saudara. Karena apa? Saya tahu dia masih flek. Dan ini adalah anak yang kita tunggu 13 tahun lamanya. Ya, saya nggak mau terjadi apa-apalah dengan bayinya, dengan cabang bayinya waktu itu, saudara. Jadi ketika dia cerita seperti itu dengan nangis, dia berkata, aku mau turun, aku mau makan di meja makan, nggak mau makan di kamar. Aku mau beraktivitas ringan, aku nggak mau lagi ada di tempat tidur terus selama 24 jam. Saya bingung, saudara. Saya takut juga, saudara, kalau sampai terjadi apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu saya keluar dari kamar, saya nggak bilang ya dan tidak, saudara. Saya diem. Saya keluar dari kamar dan saya berdoa. Ya, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya harus jawab apa? Saya harus berbuat apa? Istriku stres berat, Tuhan. Ya, stres berat. Dia mau turun dari tempat tidur, mau beraktivitas. Tapi secara manusia saya tahu dia sedang keluar fleknya. Dan kalau itu tambah parah, saya khawatir berbahaya, saudara. Nah, saya berdoa kepada Tuhan. Waktu saya mau masuk kamar, saudara, setelah saya berdoa, saya mau masuk kamar. Saya berdoa kepada Tuhan, tolong jawab saya harus berbuat apa. Waktu saya pegangan pintu kamar saya, saudara. Waktu saya mau masuk, tiba-tiba saya dengar satu suara di dalam hati saya. Berkata seperti ini, tidak apa-apa nak, biarkan istrimu turun. Aku yang jamin. Keluar, saudara, ada suara bicara seperti itu. Saya tahu dia masih flek. Saya masuk ke kamar, saudara, kemudian saya masuk ke kamar mandi. Tukang di sebelah saya itu lagi dandan, saudara. Rumah di sebelah saya itu lagi dandan, ada tukang sedang ketok-ketok palu. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau benar ini perintah Tuhan, saya minta tanda. Tolong tukang yang sebelah itu ketok palu 3 kali. Saya belum selesai ngomong, saudara. Yang sebelah ketok palu 3 kali. Dok, 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 saudara. Saya tunggu lagi, jangan-jangan cuma kebetulan. Nah ini jangan ditiru ya, saudara. Saya tunggu lagi. Ternyata setelah itu dia ketoknya enggak 3 kali. Random, saudara. Jadi betul waktu ketika saya ngomong itu, dia ketuk 3 kali. Dari situ saya mantep, Tuhan ngomong sama saya. Jadi saya keluar dari kamar, saya bilang sama istri saya, oke, saya tahu masih flek, oke, sayangku, ya turun dari kasur, lakukan aktivitas ringan, pelan-pelan. Saudara tahu apa yang terjadi? Semenjak detik itu, sampai anak ini lahir, fleknya berhenti total dan tidak pernah keluar 1 tetes pun. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Benar, saudara. Saya enggak ngomong ada flek sedikit yang saya enggak cerita. Enggak, saudara. Betul-betul semenjak detik itu Tuhan bilang, enggak apa-apa, turun aja. Aku yang jamin. Sejak detik itu.
bahkan bukan satu tetes. Satu garis saja flek itu. Tidak pernah ada lagi sampai anaknya sudah lahir, saudara. Nggak pernah terjadi lagi, saudara. Bayangkan saudara kalau dalam keadaan seperti itu saya galau. Dan saya harus cari Tuhan Yesus sampai ke Timur Tengah, saudara. Untuk ketemu Tuhan Yesus, minta petunjuk Tuhan, aku harus berbuat apa? Saya harus pergi ke Timur Tengah. Sampai sana seperti kita tahu Tuhan Yesus selalu dikerubutin banyak orang, rame saudara. Harus ngantri ketemu Tuhan Yesus, dapat nomor antrian, katakanlah 5 hari lagi baru ketemu saudara. Ya galau saudara, ya hasilnya mesti gak efektif sekali. Tapi karena Tuhan Yesus naik ke surga, ya Roh Kudus yang ada di dunia. Sekarang saya merasa sangat beruntung. Ketika saya butuh pertolongan, gak perlu cari Tuhan Yesus secara fisik saudara. Ada Roh Kudus. Tinggal berdoa saja, Tuhan minta tuntunan, Tuhan saya harus buat apa? Ya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi alasan pertama, mengapa Roh Kudus dijadikan pengganti dan Tuhan Yesus naik ke surga adalah tadi saudara, karena Tuhan Yesus ada sifat bawaan daging yang ada terbatasnya. Sedangkan Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu saudara. Alasan pertama itu. Alasan kedua, mengapa Tuhan Yesus memutuskan naik ke surga dan kemudian mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya, sebagai penolong kita di atas muka bumi, saudara. Mari saya ajak kita baca 2 ayat di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara kasih Tuhan, alasan keduanya seperti ini. Pernahkah saudara dalam hidup saudara ada sebuah keinginan, saudara begitu cinta pada Tuhan Yesus dan punya satu keinginan, wah seandainya saya hidup pada masa perjanjian baru, ya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus secara langsung berhadapan muka saudara, atau bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik. Mungkin kita pernah berpikir, enak ya kalau bisa ketemu Tuhan Yesus secara fisik, bisa cerita masalah, pergumulan, kebutuhan secara langsung dapat mendengarkan Dia bicara di telingaku. Tetapi saudara, sadarkah kita bahwa selama Tuhan Yesus secara fisik masih ada di dunia ini secara daging, saudara, memang mungkin kita akan bisa ketemu dengan Dia secara fisik langsung. Tetapi Dia tetap ada di luar kita, saudara. Di mana jika kita sudah selesai ketemu dengan Tuhan Yesus dan kita pulang, kita akan berpisah lagi dengan Tuhan. Dia ada di luar kita, saudara. Nah, sementara jika ada Roh Kudus di dunia, Roh Allah, Roh Tuhan Yesus ada di dunia, Dia tidak lagi ada di luar kita. Tapi Dia ada di mana? Di dalam kita, saudara. Ini lebih menguntungkan. Alkitab tadi mengatakan, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 17. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Kalau kita ketemu Tuhan Yesus, Dia ada di luar, saudara. Kalau Dia masih secara fisik. Seperti saya misalnya ketemu Pak Budi, saudara. Tahu Pak Budi ngobrol, wah saya dikuatkan. Waktu saya pulang, Dia ada di luar saya. Enggak saya bawa pulang, saudara. Tapi ketika Roh Kudus yang dicurahkan, Rohnya Tuhan Yesus dicurahkan, Roh itu tidak lagi ada di luar. Dia ada di mana? Di dalam kita, saudara. Di dalam kita. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat kisah ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, saudara. Alkitab menceritakan pada waktu itu para murid menantikan Roh Kudus sedang berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras ke tempat mereka. Lalu muncullah lidah-lidah api yang hinggap pada kepala mereka. Dan Alkitab mencatat
penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dikatakan penuhlah mereka. Di mana penuhnya? Di dalam hidup mereka, saudara. Jadi sejak pertama Roh Kudus datang, dia sudah tinggal di dalam hidup seseorang, bukan di luarnya, saudara. Dia tidak cuma menempel di luar seperti baju ini, saudara. Dia masuk ke dalam, tinggal di dalam, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, lebih menguntungkan yang mana? Lebih berguna yang mana? Yang bisa ketemu tetapi hanya ada di luar kita? Ataukah yang bisa bertemu setiap saat karena ia tinggal di dalam kita? Tentu saja lebih berguna yang di dalam kita, saudara. Karena itu artinya setiap waktu kita bisa bertemu dengan dia. Setiap saat kita bisa bertemu, saudara. Selain itu, kenapa lebih menguntungkan? Karena ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita bisa membangun hubungan secara pribadi dengan dia, saudara. Menceritakan permasalahan kita, langsung cerita karena dia ada di dalam kita. Ingin bersyukur, langsung aja bersyukur dia ada di dalam kita. Butuh pertolongan, butuh mujizat, langsung aja berdoa karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita, saudara. Rohnya Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jadi saudara kasih Tuhan, benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lebih berguna dan lebih menguntungkan jika dia naik ke surga dan kemudian mengutus Roh Kudus kepada kita, saudara. Karena ketika Roh Kudus turun, dia tidak di luar kita. Dia ada di dalam kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Ini alasan pertama, lebih menguntungkan Roh Kudus itu ada karena tinggal di dalam kita, saudara. Yang lebih menguntungkan lagi adalah karena, saudara, kalau kita baca firman, Roh Kudus itu disebut sebagai penolong oleh Tuhan Yesus, saudara. Saya ajak kita baca satu ayat dulu. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dikatakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong ini merujuk kepada Roh Kudus, saudara. Nah, kata penolong itu bahasa Yunaninya, mungkin saudara pernah dengar kata ini, adalah parakletos. Parakletos dipakai kata penolong itu parakletos. Nah, kata parakletos dalam bahasa Yunani, kata parakletos sendiri, itu sebetulnya adalah satu kata yang artinya itu kaya, saudara. Maksudnya artinya itu banyak. Ya tidak hanya parakletos berarti penolong, tidak, saudara. Parakletos itu artinya kaya, artinya banyak, saudara. Kata parakletos itu punya arti penolong, penasehat, penguat, penghibur, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Sekali lagi, parakletos itu artinya penolong, penasehat, penguat, penghibur, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Pertanyaan saya adalah, saudara, adakah satu dari 8 fungsi Roh Kudus ini yang tidak kita perlukan dalam hidup kita? Adakah yang kita nggak perlu? Saya percaya tidak ada. 8 fungsi ini kita perlu, saudara. Dan kalau kita memerlukan salah satu atau semuanya sekaligus, tidak perlu lagi cari Tuhan secara jasmani. Pergi ke Timur Tengah, ngantri, saudara. Atau ketemu Tuhan Yesus, saudara. Tidak perlu, saudara. Karena Tuhan Roh Kudus yang tinggal dalam kita menyediakan semuanya itu bersama dengan Dia yang diam di dalam hidup kita, saudara. Jadi ini alasan kedua mengapa lebih menguntungkan Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian Roh Kudus yang diutus. Karena Roh Kudus diutus tidak lagi di luar, tapi ada di dalam kita. Karena itu, saudara, saya berkata kepada kita semua dalam kasih karunia Tuhan, kalau ada orang yang tidak menjadikan tubuhnya ini, meskipun dia anak Tuhan, tetapi dia tidak menjadikan tubuhnya ini bait Roh Kudus, tidak menjadikan tubuhnya ini tempat yang nyaman buat Roh Kudus tinggal, orang itu rugi, saudara. Orang itu sangat-sangat rugi ketika dia membuat tubuhnya jadi tempat
di mana Roh Kudus nggak nyaman untuk tinggal, dia rugi, saudara. Karena ketika Roh Kudus tinggal, semuanya itu dia bawa, saudara. Penolong, penasihat, penguat, penghibur, pembela, juru selamat, sekutu, sahabat, dia bawa semua ketika dia tinggal dalam kita. Jadi kalau kita nggak bangun hidup kita sebagai baitnya Roh Kudus, yang rugi bukan orang lain, yang rugi bukan Tuhan, saudara. Yang rugi ya kita sendiri. Jadi ini alasan kedua, kenapa lebih berguna? Karena Roh Kudus adalah Tuhan yang tinggal di dalam kita. Alasan ketiga, mengapa lebih berguna? Tuhan Yesus naik ke surga lebih menguntungkan dan Roh Kudus yang menggantikannya. Mari kita kembali baca 2 ayat di dalam Yohanes 16 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yohanes 16 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti ini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Alasan ketiga, mengapa lebih berguna, lebih menguntungkan jika Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus yang menggantikannya adalah karena begini itu, saudara kasih Tuhan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus selama di dunia ini, dia lebih banyak mengajar secara umum. Karena tadi ada keterbatasan sifat manusia. Dia naik ke perahu, dia ajar orang banyak, saudara. Dia kumpulkan orang, dia ajar orang banyak. Secara umum, saudara, mengajar secara umum karena keterbatasan sifat manusia yang ada dalam tubuh jasmaninya. Bedanya dengan Roh Kudus apa? Roh Kudus mengajar secara personal, saudara. Secara pribadi. Seperti kalau orang les itu lesnya privat, saudara. Di dalam hidup anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena dia tinggalnya di dalam hati kita masing-masing, saudara. Dia mengajarnya tidak secara umum, personal, secara pribadi. Dia ada dalam kita, mengajari kita secara pribadi. Saudara kasih Tuhan, dulu waktu zaman sekolah, saudara, saya termasuk anak yang harus les. Saya ingat mulai, kalau saya nggak salah ingat dari SMP sampai SMA itu saya les matematika. Ya kenapa? Karena seringnya nggak mudeng kalau pelajaran matematika, saudara. Nah waktu pelajaran matematika, guru saya di kelas mengajarkan matematika. Tapi tidak secara personal, secara umum satu kelas diajari pelajaran yang sama. Ketika ada yang nggak ngerti seperti saya, gimana? Ya panggil guru privat, saudara. Di rumah orang tua saya cari guru les itu datang mengajari saya privat secara pribadi. Akhirnya ketika saya diajar secara pribadi, oh bisa ngerti, saudara. Lebih mudeng, lebih mengerti. Ya, sebetulnya sebagai anak Tuhan kita juga seringkali seperti itu. Alkitab itu, saudara, buku itu adalah logos, firman Tuhan, tapi logos. Nah kalau kita baca, kita renungkan, Roh Kudus membangkitkan apa? Rema. Remanya buat siapa? Diri kita, saudara. Pribadi, lepas pribadi, dan remanya berbeda-beda. Karena Roh Kudus memberikan secara personal, saudara. Karena itu ada orang yang tiba-tiba, aduh aku dapat rema nih, suruh nabur. Sementara temennya, oh enggak tuh saya dapat rema untuk lebih banyak berdoa. Sementara yang lain dapat rema, aku dapat rema kok harus ngampuni ya orang yang nyakitin hati saya. Yang lain lagi dapat rema, oh aku kok dapat rema harus doa puasa. Yang lain dapat rema, aku harus baca Alkitab. Saudara. Firmannya satu, saudara, logos. Tapi bicaranya kepada pribadi, personal, saudara. Nah itulah Roh Kudus. Tuhan Yesus, firman Tuhan logos itu secara umum. Tapi ketika ada Roh Kudus, dia mengajarkannya personal, saudara. Pribadi, lepas pribadi. Kemudian kalau kita perhatikan tadi di Yohanes 16 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, bisa tolong ditampilkan Yohanes 16 ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat berikutnya ayat yang ke-13, ayat 13 tolong ditampilkan.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi gini saudara, dikatakan masih banyak yang harus Tuhan Yesus katakan, tetapi para murid pada waktu itu belum dapat menanggungnya. Kapan mereka bisa menanggungnya? Nanti. Ketika setelah roh kebenaran itu datang, Roh Kudus itulah yang akan memimpin para murid ini kepada seluruh kebenaran. Artinya yang tadinya belum bisa ditanggung, belum bisa ngerti, bisa ditanggung pada waktunya. Saudara, gambarannya seperti apa sih? Saya kasih gambaran seperti ini. Contohnya ada seorang anak masuk sekolah dasar. Ya SD kita tahu berapa tahun? 6 tahun saudara. Waktu dia masuk kelas 1, ya saudara, mungkin enggak ini masuk kelas 1 langsung dikasih materi dari kelas 1 sampai kelas 6 dimasukkan semua ke kelas 1 saudara. Mungkin seperti itu? Tidak mungkin, anaknya semaput saudara kalau digituke saudara. Tidak mungkin ketika dia kelas 1, dia dapat pelajaran kelas 1 saudara. Padahal dia SD sampai kelas 6. Pertanyaannya, pelajaran kelas 1 sampai 6 itu harus dia mengerti atau tidak? Harus dia mengerti saudara, harus dia pelajari. Tetapi waktu dia kelas 1 belum bisa nanggung sampai kelas 6. Nanti sesuai pertumbuhannya dia naik kelas, sampai kelas 6 dia selesai. Pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 dia bisa tangkap semua. Nah sebagai anak Tuhan kita juga gitu. Roh Kudus tidak akan memberikan seluruh pelajaran yang berat kepada orang yang bayi rohani. Gak mungkin saudara. Orang yang baru bertobat, yang baru jatuh cinta mula-mula, biasanya hidupnya enak saudara. Tuhan pengen ini, datang. Tuhan pengen itu, datang. Tuhan aku begini, datang. Tuhan aku sedih, dihibur saudara. Kenapa? Masih bayi rohani. Ya kebenarannya masih segitu. Tapi nanti dia makin dewasa ketika dia datang kepada Tuhan. Tuhan ada orang nyakitin aku. Tuhan berkata apa? Belajar ampuni. Tuhan aku sedang butuh, ekonomiku sedang butuh. Awalnya Tuhan kirim berkat, lama-lama Tuhan bilang apa? Belajar nabur. Nah saudara, kebenarannya berbeda. Saudara, sesuai dengan kedewasaan seseorang, pribadi lepas pribadi saudara. Dan ini tidak berlaku sama rata sama rasa. Ada orang yang jadi orang Kristen 10 tahun, dia sudah dewasa dalam Tuhan. Banyak alami dengan Tuhan. Tapi ada orang yang mungkin jadi Kristen sudah berpuluh-puluh tahun, tetap kanak-kanak rohani. Tidak sama rata, tidak sama rasa. Karena Tuhan, Roh Kudus mengajarkan sesuai dengan pertumbuhan kerohanian tiap-tiap orang. Kalau seseorang mau buka hati, diajari oleh Roh Kudus, dia akan lebih cepat bertumbuh dalam kebenaran, saudara. Dia akan lebih banyak mengerti, oh kebenaran firman Tuhan seperti ini yang harus saya lakukan. Tetapi jika seseorang menutup pintu hatinya, mengeraskan hatinya untuk mendengarkan suara Tuhan, menolak suara Tuhan, menolak pengajarannya, makin lama dia bertumbuh, saudara, dalam kebenaran. Dan bisa-bisa makin lama, makin jauh dari kebenaran, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah alasan ketiga, mengapa lebih menguntungkan, lebih berguna bagi kita, kalau Tuhan Yesus itu naik ke surga, digantikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan pengajaran pribadi lepas pribadi di dalam hidup kita. Kalau kita buka hati, Roh Kudus tinggal dalam kita. Dia roh kebenaran itu akan bekerja untuk membenarkan hidup kita, saudara. Akan membawa kita untuk jadi orang benar. Enggak ada roh kebenaran bawa kita jadi orang najis. Enggak ada. Roh kebenaran bawa kita jadi penipu, enggak ada saudara. Roh kebenaran bawa kita jadi orang jahat, jadi orang gosip, jadi orang nyakitin orang, enggak ada saudara. Roh Kudus kalau tinggal dalam hidup seseorang, namanya roh kebenaran yang nuntunnya kepada seluruh kebenaran. Kita akan diajari bukan gosip, tapi jaga mulut saudara. Bukan gosip, tapi jaga hati. Ya, bukan untuk nyakitin orang, tapi ngampuni orang saudara. Itulah cara kerjanya Roh Kudus saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, ini 3 alasan mengapa memang lebih baik kalau Roh Kudus, kalau Tuhan Yesus pergi ke surga dan kemudian dia curahkan Roh Kudusnya buat kita. Karena yang pertama tadi, Roh Kudus tidak terbatas ruang dan waktu.
Kapanpun, dimanapun, siapapun kita butuh, selalu ada pertolongan dari Roh Kudus. Yang kedua, karena Roh Kudus diamnya di dalam, bukan di luar, saudara. Yang ketiga adalah karena Roh Kudus dapat mengajar secara personal dan membawa kita kepada kebenaran yang utuh, kepada kebenaran yang penuh di dalam Dia, saudara. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi rema buat kita semua dan membuat kita mengerti mengapa penting ada Roh Kudus dalam hidup kita. Apa untungnya buat kita kalau kita dipenuhi Roh Kudus? Apa ruginya kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus? Kita tahu dari firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh jadi rema buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh jadi penguat bagi kami, jadi rema buat hidup kami. Agar kami sungguh-sungguh serius dengan tubuh kami sebagai bait Roh Kudus. Karena jika Engkau tinggal dalam kami, keuntungannya adalah buat kami, bergunanya adalah buat kami. Hidup kami akan jadi makin indah, makin berkenan, makin menyenangkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, haleluya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita terima pada hari ini. Dan sebelum kita akan bersama-sama menutup ibadah kita dengan doa berkat, saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk informasi yang pertama, ibadah re-onsite kita minggu depan di tanggal 16 Mei 2021 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Samuel Lloyd Praetno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah online, onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Minggu depan di dalam ibadah re-onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti sakramen secara online dapat lebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan gereja yang ada di pintu keluar ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah secara onsite di gereja adalah sebagai berikut: tubuh dalam kondisi sehat, yang kedua batasan usia 12-60 tahun, bersedia mengikuti protokol kesehatan, dan sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui WA atau SMS ke nomor 0896 1606 dan 1601 dengan menyertakan nama, usia, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Pendaftaran ibadah dibuka setiap hari dari hari Senin sampai Jumat pada jam kerja. Dan setelah menerima doa berkat, kami mengimbau untuk Bapak Ibu bisa segera kembali ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari dengan menerima doa berkat, dan saya mengundang Bapak Ibu bisa pakai berdiri bersama-sama untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Meskipun secara fisik Tuhan tidak ada bersama dengan kami, tetapi Engkau memberikan kepada kami Tuhan Roh Kudus-Mu untuk menolong, untuk menyertai dan tinggal di dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami tidak sendirian di dunia ini, tetapi kami punya Roh penolong yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Roh Tuhan yang memenuhi kehidupan kami, bahkan Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan kami. Sidang jemaat kasih Tuhan, pada ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan dengan iman, katakan dengan bersama-sama, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urap di umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.